warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Haji? Sehat? Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di PI 4 sekarang Bu Haji. Jangan bosan-bosan ya Bu Haji menerima saya. Malah enak. Jadi saling tukar pikiran ya. Iya, karena di PI 4 ini tentang evaluasi pengembangan proses pembelajaran. Jadi saya harus mengobservasi bagaimana sih CGP di dalam kelas itu, KBM dengan siswanya. Apalagi ini ada berkaitan dengan modul diferensiasi, ya, adanya kebutuhan anak belajar itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik juga. Adanya pemetaan juga kebutuhannya. Apa sih anak ini agar nanti ada keberhasilan dalam KBM-nya. Ada tentang diterapkan pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi di kelas itu pasti berbagai macam karakter ya Bu, sangat beda-beda. Jadi seorang guru harus bisa mengendalikan, iya seperti itu, meluruskan. Di modul 2 juga mempelajari CGP itu tentang budaya positif, ya, dimana memang kita sebagai guru tiap hari itu menerapkan budaya positif. Apa saja itu? Banyak hal-hal yang sederhana, seperti yang kita harus tidak bisa melupakan. Begitu masuk kelas kita berbaris di depan kelas, diperiksakan kukunya, bajunya, seragamnya, apakah anggota tubuhnya wangi, bersih, ya, kukunya juga, gitu kan, rambutnya apakah gondrong atau tidak, pakaian seragamnya juga rapi, tertib, seperti itu. Itu kan salah satu budaya ya yang positif ya, dan hal itu yang tidak boleh dihilangkan. Dan banyak lagi seperti kita juga menyanyikan lagu-lagu wajib nasional agar anak-anak itu mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi gitu. Hafal, zaman sekarang anak-anak malah hafalnya lagu-lagu dangdut. Iya gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi di sini selain pembelajaran diferensiasi, sosial emosional, juga budaya positif. Materi yang diajarkan oleh guru itu supaya lebih semangat, dibuat menarik. Adanya ice breaking, adanya teknik stop, mindfulness, seperti itu selalu dikenalkan seperti itu. Dan sekarang zamannya digital, harus dikenalkan juga. Kalau kita ceramah terus kan anak bosan ya Bu ya. Makanya itu guru penggerak ini dituntut untuk kreatif. Artinya misalkan di saat melihat anak itu kondisinya udah mulai gimana ya Bu ya, yang ngantuk ya, dibuatkan kuisnya ya, seperti biar anak bermain HP untuk pembelajaran. Untuk di 4 ini izinkan saya bertanya kepada Bu Ani ya, sebagai calon guru penggerak. Izinkan Bu ya, izinkan ya. Silakan. Iya. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah Bu Mati sehat, walaupun suara agak-agak sedikit. Iya. Karena musim panas ya, harus banyak minum air putih, jangan terlalu air es ya. Iya. Nah, bagaimana selama ini pembelajaran 1 bulan terakhir ini dengan daring di LMS? Alhamdulillah Bu Mati, pembelajaran di LMS sesuai tagihan, sesuai jadwal, karena saya berusaha melaksanakan dan mengerjakan apa yang tercantum di LMS sesuai dengan jadwal, sehingga tidak ada tugas yang tertunda dan tidak ada tugas yang menumpuk. Walaupun di sela-sela kesibukan kita, tentunya hari IPBN, peringatan hari besar berkaitan dengan 17 Agustus, kemudian awal pembelajaran juga lumayan, tugas guru itu lumayan penumpuk karena di awal pembelajaran, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan, bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Iya, semoga sehat selalu ya Bu ya. Iya Bu Meti, terima kasih. Ibu kepala, karena kan yang selalu mensupport ya. Jadi kita juga harus mendoakan ibu kepala sekolah juga agar tetap sehat dan semangat. Ya, seperti itu. Terus bagaimana apa yang sudah didapat dalam modul yang dipelajari di LMS selama dari ini? Iya, selama sebulan terakhir ini kita mempelajari modul 2.1 ya Bu Meti, tentang pembelajaran diferensiasi, bahwa pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar anak di kelas. Bahwa dalam pembelajaran diferensiasi ada 3 komponen ya. Di situ ada pembelajaran
apa itu namanya, proses, kemudian konten, kemudian produk, di mana pembelajaran itu tidak sepenuhnya tiga-tiganya dituangkan di kelas, misalkan sebagian, yang penting bisa mengcover atau bisa memenuhi kebutuhan belajar anak di kelas. Di modul 2.2 kita juga belajar tentang KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, bahwa di dalamnya ada 5 kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian kemampuan berelasi, kemampuan sosial, kemudian pertanggungjawaban, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi dari 5 kompetensi yang kita pelajari di modul 2.2 bisa kita terapkan nanti untuk pembelajaran di kelas. Misalkan di kesadaran diri saja, berarti seorang guru juga harus sadar bahwa kita tugas guru itu yang pertama itu sebagai contoh ya, dibubuh dan ditiru pada anak didik kita, yang mana perilaku kita, tindakan kita itu semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan lain halnya misalkan juga kemampuan berelasi. Berarti kemampuan berelasi itu juga apa? Berarti menghidupkan semua aspek yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya guru ke siswa saja, tetapi ke teman sejawat, kemudian ke komite, ke wali murid, dan masyarakat sekitar. Terima kasih Wani. Alhamdulillah di modul 2 saya lihat Wani sudah mulai menguasai ya banyak di antaranya 2.1 tentang diferensiasi, 2.2 tentang PSK-nya, dan 2.3 tentang coaching ya Bu Meti ya. Sudah bersyukur nih punya kepala sekolah yang maksudnya update. Ini saling mensupport ya. Jadi saling ya punya ilmu, mereka kayak guru ya, saling kita ambil juga ya, kita juga punya ilmu yang ini kita sebarkan juga. Artinya saling ini aja Bu, memberi, dan kalau ada yang walaupun mau dari guru kita juga kita terima, kalau kita belum punya ya, artinya saling inilah untuk kegiatan sekolah yang memajukan sekolah kita ambil. Alhamdulillah, syukur ya Wani ya. Semoga SD Cipayung 1 selalu maju sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih doanya Bu. Di sini juga saya sudah melihat RPP ya, karena kita juga sama-sama sering belajar ya, dan saya membacanya banyak baiknya Bu, bagusnya, karena ini udah mencakup adanya pemetaan hasil belajar anak gitu kan, dan dimana di situ juga ada diferensiasinya. Kita juga ada proses konten dan produk tuangkan di RPP tersebut, karena masing-masing itu anak tuh berbeda pembelajaran sosial emosionalnya gitu kan, budaya positifnya ada, dan ininya ada yang tentang mindfulness-nya aja. Dari tujuan pembelajaran yang tertuang dalam RPP saya, memilih pembelajaran bahasa Indonesia ya kelas 6, yaitu dengan media yang dipilihnya sendiri, peserta didik dapat menelaah media yang dipilihnya sendiri. Nanti di kelas saya akan membuat berbagai sumber belajar, misalkan di pojok baca ada poster, ada buku bacaan, kemudian juga ada link barcode, mungkinnya seperti itu nanti yang bisa dijadikan acuan murid sebagai sumber belajar murid. Jadi nanti saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, di mana sumber belajar itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian dengan media yang dipilihnya sendiri, siswa atau peserta didik dapat menentukan informasi apa yang telah dipelajari. Misalkan dari video, berarti siswa bisa menentukan 3-5 informasi penting yang didapat dari video. Misalkan dari bacaan, berarti siswa bisa menemukan informasi penting dari bacaan yang telah dibaca. Saya merasa bahwa bahasa Indonesia itu cenderung kan pembelajaran itunya kan yang monoton ya, misalkan bacaan anak disuruh membaca kemudian menjawab pertanyaan seperti itu. Saya ingin menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia itu yang lebih menarik, yang lebih efektif di dalam pembelajaran di kelas. Karena bahasa Indonesia kalau anak-anak misalkan membaca saja, saya kira kurang efektif. Kenapa? Karena anak cenderung bosan atau jenuh. Makanya nanti waktu menyusun RPP dan ketika nanti pelaksanaan, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di mana ada sumber bacaan, kemudian ada video, terus kemudian ada
poster, yang mana media-media nanti yang digunakan bisa digunakan anak sebagai media pembelajaran yang menarik. Saya akan memilih media yang beragam karena kan di sini temanya saya kan diferensiasi konten. Jadi saya memilih media yang beragam dari pembelajaran tersebut. Jadi dari bahasa Indonesia saya harus mempersiapkan media, misalkan nomor 1 anak membawa HP, karena di situ nanti saya akan selipkan game permainan, bisa diwakilkan satu kelompok, satu HP sudah cukup Bu Meti. Jadi mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok tersebut. Yang kedua yang jelas nanti kuota ya Bu Meti ya, yang tidak kalah penting, karena kan tanpa internet anak juga susah untuk mengakses video yang saya bagikan ataupun link game atau permainan yang saya bagikan. Terus yang ketiga ada proyektor, kemudian sound system ya yang saya gunakan untuk menunjang pembelajaran. Dari percakapan praobservasi nanti saya akan melihat bagaimana cara Bu Ani mengajar di kelas seperti itu. Jadi apakah sesuai dengan RPP-nya, saya akan lihat ya Bu ya. Dan mohon maaf nanti saya akan mencoba mengkoreksi ya Bu ya. Nanti ke depannya kita akan lebih sharing aja bagaimana kelemahannya di mana dan nanti yang akan digali di mana. Baik Bu, saya lanjut saja ke ruang kelas Bu Ani. Ya. Terima kasih, sehat selalu ya Bu ya. Sama ya. Ibu juga harus sehat karena Ibu mengunjungi tempat ya. apa namanya guru-guru penggerak yang ya. Tapi nanti di akhir setelah observasi di kelas nanti saya bertemu lagi dengan Ibu ataupun nanti Ibu kalau misalkan ada keperluan lain nanti boleh saya dengan yang mewakili untuk pasca observasinya ya. Terima kasih. Mari Bu Ani. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar hari ini? Baik ya. Siapa angkatan hari ini buat memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai? Silakan Hilda maju ke depan. Get ready. Chorus dari try bigger. Waiting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini coba kita kanan kiri kanan kalian. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Najwa. Ya, Najwa dan Andini. Ada lagi? Oh iya, ada Karina juga yang tidak masuk. Tahu kenapa tidak masuk temannya? Sakit. Oke, iya. Karina sakit. Izin kita doakan semoga Karina lekas sakit. Amin. Oke. Ya, pada pembelajaran hari ini sebelum pembelajaran dimulai,
dari keindahan alam Indonesia ini kita akan belajar tentang apa? Nah, nih, dari media yang kalian pilih nanti dan berdiskusi, kalian mampu menelaah media yang diamati dengan tepat. Serta dengan menggunakan yang kalian pilih sendiri nanti, kalian bisa menentukan informasi penting pada media yang kalian amati. Nah, sebelum ibu lanjutkan, nih kita buat kesepakatan dulu, ya, kesepakatan kelas dulu. Coba yang pertama
yang ditaksir? Yang ditaksir gimana? Suruh. Ya, nanti ceritakan pengalaman kalian. Kalian pernah melihat atau pernah berkunjung di mana, khususnya di yang terdekat di sini. Ya, bisa menceritakan pengalamannya? Oke, siap. Sekarang pengajian hari ini bab sekian. Sekarang yang ketua atau KP hari ini silakan dipimpin untuk berdoa. Get ready. Before we go, everybody try bigger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya sudah mengobservasi di kelas Bu Ani, kelas 6A ya Bu Ani ya, melihat dari RPP Bu Ani ini sama sesuai dengan RPP. Di awal RPP itu kan ada hasil pemetaan dan belajar siswa ya. Di situ Bu Ani menerangkan ada beberapa pemetaan untuk siswa-siswanya disebutkan tertulis bahwa ini termasuk anak kategori visual, kategori auditori dan kategori kinestetik. Ada di situ Pak siswanya. Berarti selama ini selama Bu Ani belajar di CJP dan sudah menerapkan, sudah memahami kategori anak yang karakteristiknya, cara belajarnya di kelas. Dan di situ pun sesuai dengan di RPP juga dan kebutuhan juga menuangkan bahwa dan kelompok A yang visual, B yang auditori dan kinestetik, yang C itu masing-masing mempunyai produk yang berbeda-beda ya, seperti itu. Ada dengan produk apa tadi Ada pertanyaan juga, pertanyaan jawaban, kemudian pernyataan. itu karena kan kemampuannya berbeda-beda ya. Saya melihat di kelas itu memang ada dua siswa yang berbeda dengan yang lain, itu laki-laki satu perempuan. Setelah selesai mengajar, saya bertanya sama Bu Ani, apakah anak tersebut memang ada kebutuhan lain? Ternyata kata Bu Ani benar. Seperti itu, karena memang saya melihatnya seperti itu ya. Jadi anak tuh ya kebetulan saya guru sekolah khusus ya. Jadi ya, yang anak laki-laki dia tidak antusias untuk belajarnya, bahkan kemana saja, jalan kemana saja seperti itu. Tapi nanti sesekali dia masuk lagi dalam kelompoknya dan mencoba ikut tergabung dengan apa sih tugasnya, seperti itu. Itu juga udah masuk bahwa adanya suatu keberhasilan walaupun hanya beberapa detik saja, seperti itu. Begitu yang perempuan nanti berdiri jalan, tapi nanti dia antusias untuk melihat tugasnya tapi di kelompok lain, seperti itu. Artinya adanya suatu keberhasilan pada anak itu ingin bisa ya dengan mereka, seperti itu. Alhamdulillah dari segi pemetaan hasil belajarnya ada di FPP. Dari segi ininya PSN-nya ya, sosial emosionalnya ada tuh anaknya tuh kata-kata apa tadi, anjay gitu. Karena mungkin maksudnya mereka sifatnya bukan ini ya, dia dengan nama plesetan Bu, bisa namanya siapa tadi? Si Deta. Ya, misalnya kita anjay apa, karena kan kita main gitu, namanya di ini. Tapi ya perlu digarisbawahi ya Bu Ani, mohon maaf ya, ini dikoreksi. Tetap sebagai guru, walaupun memang aku tidak bermaksud untuk kotor, tapi itu hanya ingin punya label nama, gitu kan, supaya dikenal. Kita sebagai guru harus mengatakan kalau bisa
label namanya harus yang baik-baik. Misalkan nih, aku anak soleh, kita anak soleh, kita jadi minus. Tapi sambil dikasih tahu bahwa kenapa itu suatu doa ya dia, gitu kan. Misalkan namanya kita saya jadi minus, nah itu berarti doanya biar kamu jadi anak yang terus dari budaya positif adalah diterapkan lagu pemasakannya nasional dan melihat di lingkungan kelas apakah ada sampah apa bagus itu dan energinya tadi diberikan teknik ice breathing dan mindfulness ya, juga ada refleksinya diberikan pada anak itu sangat tersusun hati ini. Itu adalah cara refleksi saya untuk Bu Ani. Mengenai rencana tindak lanjutnya itu bahwa ya sering harus meningkatkan komunikasi ya, komunikasi murid dengan murid atau persebaya. Ya itu tutor sebaya. Ditambah lagi tadi ada karena ini diferensiasi yang tadi siapa namanya yang laki-laki ya itu kan remaja. Nah jadi yang dalam kelompoknya itu Wildan ya ya. Langsung tanggap. Jadi Bu Ani langsung ini mengarahkan pesan barunya langsung gitu. Jadi langsung tanggap pengerti. Iya. Jadi itu yang tindak lanjutnya harus ditekankan agar dia juga ya emang dia juga untuk belajar itu tidak gitu. Ini kan haknya ya, walaupun memang harusnya memang ada kekurangan seperti itu. Dan ada lagi yang kurang Bu Ani. Jadi yang dua tadi laki-laki nomor 2 diberi pancingan oleh Bu Ani maju ke depan, tapi belum. Gitu. Jadi walaupun nanti percaya dirinya kurang, misalkan satu kata Ilham dipanggilnya oleh Wildan. Walaupun Wildan yang menjawab, tapi ada Ilham pun supaya dia ada keinginan atau keberanian untuk maju ke depan ya Bu Meti ya, bukan hanya anak-anak. Tapi dari keseluruhan ya bagus Bu. Nanti ke depannya perlu bila ada waktunya Bu Ani menerapkan membagikan ilmu tentang RPP ini kepada rekan sejawat. Nanti karena di periode selanjutnya rekan sejawat membuat RPP. Ya, apa yang saya sudah menjelaskan ke Bu Ani, RPP-nya langkahnya seperti ini ya, ada diferensiasinya, PSF, dari positif dan lain-lain. Itu Bu Ani menerapkan ke rekan sejawat. Nanti rekan sejawat ini apa? Bu Ani yang observasi ya, dia yang mengajar. Ini biasanya tugas kepala sekolah ini. Apa? Jadi Bu Ani, saya juga sebetulnya nggak boleh juga melimpahkan ke Bu Ani ya, bisa untuk mengobservasi guru, nanti biar berbagi nanti ke yang lain. Jadi waktunya kan karena sudah cukup ya, Bu Ani bagian yang ini nih, ntar saya observasi yang ini kan gitu ya. Alhamdulillah sekarang Bu Ani sudah belajar ke arah situ ya, artinya sudah punya pengalaman nih Ibu, Sudah diberikan waktunya, sudah diterima. Semoga bulan-bulan depannya karena masih di sini juga Bu ya, diterima dengan baik. Dan saya juga mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi saya juga sambil belajar. sama saya juga sambil belajar ilmu yang belum saya dapat, jadi punya ilmu nih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun tidak saya juga kurang berkenan gitu ya kepada ibu dan kawan yang lain gitu. Sekarang dia maklum, maaf ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Itu di hari kemerdekaan ya Bu ya. Selalu semangat. Sama Bu Meti, Semangat dulu dong. Semangat 45. Alhamdulillah Bu Ani, hari ini kita sudah melaksanakan PI keempat, yaitu dari mulai observasi di kelas, juga pasca observasi dengan Bu Ani sebagai CGP dan tadi ada Ibu Kepala Sekolah ya. Sekarang di bagian akhir pendampingan. Yang perlu diperbaiki dari pembelajaran di kelas yang saya amati tadi,
walaupun saya sudah menggunakan misalkan di sini pembelajaran diferensiasi, juga KSE juga ya Bu, ya saya juga menerapkan mindfulness, tapi memang tidak semua siswa itu ikut berperan aktif ya Ibu Meti. Jadi ada beberapa anak itu yang tidak ikut pembelajaran. Misalkan ada 2 atau 3 anak tadi, ada yang beberapa yang tidak ikut pembelajaran. Saya ingin semuanya anak murid saya itu ikut aktif dalam pembelajaran. Jadi saya mungkin nanti memperhatikan misalkan anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ya Ibu, yang mungkin ya seperti itu, untuk saya perhatikan lebih lanjut supaya nanti di pembelajaran selanjutnya lebih aktif, lebih percaya diri untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah Bu Meti, PI 4 ini sangat membantu sekali ya, apalagi saya ada coach Bu Meti ya. Jadi alhamdulillah Bu Meti juga kemarin juga memberikan masukan kepada saya bagaimana perbaikan RPP yang baik, yang kurang dan harus diperbaiki lagi. Terus kemudian apa kekuatan dari RPP saya, seperti itu. Terima kasih sekali Bu Meti telah memberikan masukan kepada saya. Lanjutnya yang saya inginkan bahwa anak murid itu lebih aktif, sehingga apa yang dilakukan ini sekarang itu tidak berfokus pada guru, tapi pembelajaran itu berfokus kepada siswa. Ya. Nanti apabila ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring ya Bu ya, yang perlu diketahui oleh fasilitator ataupun PP, maka nanti perlu dicatat ya nanti di jurnal komunikasi ya, di LMS ya Bu ya. Ya. Terus saya ingin mengingatkan kepada Bu Ani ya, sebagai CGP saya untuk menyiapkan diri pada pendampingan yang pendampingan individu kelima di bulan September ya Bu Ani ya. Iya Ibu Meti. Bahwa nanti ada aktivitasnya yang harus dipersiapkan itu ya, Ibu nanti mengajak 1 orang rekan sejawat di sekolah Bu Ani ini untuk dibimbing dan di-coaching pada nanti PLI 5. Nah, nanti PLI 5 tuh Bu Ani dengan teman ya di sini ya itu. Terus jadwal observasi pembelajarannya selama 2 jam, sama seperti ketika hari ini ya, ketika hari PI 4 ya Ibu ya. Iya, seperti itu. Dan mohon Bu Ani membimbing rekan sejawat itu untuk menyusun RPP-nya ya, RPP yang punya Bu Ani ini, yang telah saya revisi barang-barang ini ya, yang ada unsur diferensiasinya, PSE-nya, budaya positifnya, seperti itu. Tolong dibimbing, ditularkan ke teman gitu ya Bu Meti. Betul, ya. Terus nanti Bu Ani mengobservasi rekan sejawat pada saat mengajar di kelas sesuai dengan RPP yang sudah dibuat, seperti itu ya. Itu nanti ada aktivitas coaching untuk supervisi akademiknya. Jadi nanti Ibu ini ada instruksi di modul 2.3 ya, tentang bikin aksi nyata ya. Ya, jadi nanti prosesnya itu pra-observasi dan proses observasi, itu seperti itu. Nanti lampiran-lampirannya juga ada seperti itu, dan setiap aktivitas juga CGP melakukan observasi pembelajaran ya. PP tetap melakukan pemantauan ya. Pemantauan dari mana? Ya, dari misalkan melalui Gmeet atau video call, untuk maksudnya apakah sudah melaksanakan, sudah benar atau belum, seperti itu. Selamat ya Bu Ani, telah selesai ya. Bu Meti, terima kasih banyak bimbingannya, telah membantu saya di proses coaching ini ya Bu Meti ya. Bu Meti sebagai supervisor dan saya sebagai pelaksananya ya, pelaksana dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Meti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.